Telegram Astu yang sedang beribadah ke tanah wisata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru arah. Umat Dharma yang saya hormati, muncul Angaya Bagya kita haturkan kehadiran ide Sanya Medina Suci. Karena atas asung kekeluaran Nugraha ide yang senantiasa memberikan kekeluaran Nugrahanya merupakan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Sujud bakti kita haturkan kehadiran para maharsi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Desa Utara Sekali dari Prodi Filsafat Hindu jurusan Dharma Widya menyampaikan pesan Dharma dengan topik membangun karakter berumah tangga dalam versi Kama Sutra. Jadi, Kama Sutra merupakan salah satu kitab agama Hindu yang mengajarkan tentang seksualitas manusia. Seksualitas yang merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena dalam eksistensinya terdapat 3 hal yang dituntut dari manusia, yaitu dharma, artha, dan kama. Manusia harus dapat menyeimbangkan ketiga hal tersebut. Selain itu, manusia dapat mempraktekkan ketiga hal tersebut jika diharuskan untuk menjalani kehidupan ini. Laki-laki lebih dituntut beratkan untuk mencari harta terlebih dahulu sebelum dharma dan kama, sedangkan perempuan dianjurkan untuk menitik beratkan pada aspek kama dibandingkan dengan dharma dan kama. Seperti apa yang kita ketahui, pernikahan merupakan hubungan erat antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat. Sudah menjadi bekal yang masih diwujudkan oleh setiap manusia melalui realisasi diri, menciptakan, memberi dan menerima cinta dan harapan, saling memberi bantuan dan harapan. Semua ini karena pernikahan dalam Hindu merupakan amalan yang utama serta memberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditanggung bersama. Pernikahan menyebabkan seseorang mengalami perubahan-perubahan tersebut, meliputi perubahan peran, status, dan perubahan struktur keluarga. Sebab menurut kami, keluarga muncul atas dasar hubungan darah atau hubungan pernikahan. Setelah menikah akan terjadi perubahan struktur keluarga. Ada 2 jenis struktur keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Pada masa pra-perkawinan hanya ada keluarga inti, tapi setelah pernikahan struktur keluarga menyambang menjadi keluarga besar. Terbentuknya rumah tangga tidak lepas dari konsep adaptasi. Konsep hubungan erat muncul secara otomatis dan setiap individu melalui proses sosial, bahkan pada masa masih kecil. Dalam proses sosial, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu pada kesadaran akan adanya kebutuhan yang diinginkan. Dalam Kama Sutra juga menjelaskan bahwa rumah tangga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dan membina
dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Kebahagiaan dalam hidup berumah tangga memang menjadi idaman bagi setiap pasangan di dunia ini, utamanya yang berkeinginan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Akan tetapi, perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dewasa ini banyak membawa perubahan bagi kehidupan sosial masyarakat yang berakibat pada perkembangan teknologi dan globalisasi yang tidak senantiasa akan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang merupakan warisan berupa adat ketimuran sudah mulai banyak ditinggalkan. Di antaranya adalah timbulnya paradigma bahwa urusan rumah tangga merupakan urusan privasi dari rumah tangga tersebut yang tak umum terjadi di mana saja. Umat Dharma yang berbahagia dalam upaya membentuk keluarga bahagia, sehat dan sejahtera dan kekal, peranan agama menjadi sangat penting. Ini sesuai dengan rumusan sloka yang disuratkan dalam ajaran Weda, yaitu Muksaktam Jagalita Caiki Dharma, yang artinya agama atau dharma itu bertujuan membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia atau bahagia secara lahir dan batin. Dalam hubungan ini, ajaran agama tidak mencakup hanya diketahui dan dipahami saja, akan tetapi harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga benar-benar dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, keamanan yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Kebahagiaan yang kekal dan tak terjadi apabila dalam keluarga itu sendiri terdapat kesenangan. Suami maupun istri masing-masing merasa bahagia dengan apa adanya. Berat sama dipikul ringan, sama dijunjung, senasib, sepenanggung, sedir, semudik dan lain sebagainya. Demikian pengalaman ajaran agama agar benar-benar dapat diwujudkan atau diamalkan oleh masing-masing anggota keluarga, baik itu dalam berpikir, berkata, dan dari rumah tangga atau keluarganya hendak terpancar cahaya terang dan bakti atau keimanan dan ketakwaan oleh setiap anggota keluarga. Kebiasaan sembahyang atau puja bersama dalam setiap hari pada hari-hari besar agama, berdoa setiap saat, berdoa setiap pemilihan, dan mengakhiri suatu kegiatan. Sering berupa wasa dan bertingkah laku sesuai dengan gaya, tidak suka menyakiti orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan sesat yang merupakan kebiasaan yang sangat buruk. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah ajaran agama yang memiliki peranan yang sungguh-sungguh sangat penting dalam kehidupan keluarga, dan karena itu patut dijadikan pedoman untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tenang, damai, dan tidak terganggu. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat atas perhatiannya, dan mengucapkan terima kasih.
Om Santi